Teman-teman yang saya cintai, siapa sih yang tidak ingin berprestasi? Tentu kita ingin berprestasi baik di akademi maupun non-akademik. Kita rela melakukan segala cara menanggapi prestasi yang kita inginkan. Salah satunya dengan berprestasi antar sesama teman sekelas. Semuanya menginginkan untuk dapat ke 10 atau ke 5 besar ranking kelas. Karena hal itu, mereka tolak ukur prestasi akademis siswa. Bagi beberapa orang, prestasi merupakan sesuatu yang sangat berharga sehingga mereka terdorong untuk melakukan sesuatu hal yang dapat menambah nilai akademik. Misalnya mengumpul tugas tepat waktu, menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, belajar sungguh-sungguh, tidak memberikan ilmu yang kita kuasai atau ketahui kepada teman yang lain, dan tak acuh kepada teman yang bertanya hanya karena takut kalah bersaing. Namun, tidak semua cara tersebut harus kita lakukan. Maka dari itu, kita harus mengetahui cara bagaimana yang harus dilakukan dan yang harus dihindari berikut ini. Saya akan membagikan beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam bersaing. 1. Menguasai cara belajar yang baik. Cara belajar yang baik adalah belajar yang menerapkan prinsip efektif dan efisien belajar. Belajar tidak hanya dilakukan di sekolah, namun sebisa mungkin di rumah pun kita harus melakukan waktu untuk belajar. Belajar juga tidak harus menunggu waktu akan diadakan ulangan pada esok hari. Malah seharusnya jauh-jauh sebelum diadakan ulangan kita sudah menguasai materi yang akan diujikan. Kenyataannya siswa yang menguasai cara belajar yang lebih baik lebih besar peluangnya untuk meraih prestasi. Yang kedua, terampil membagi waktu. Terampil membagi waktu adalah kepandaian seseorang mengenai cara pembagian waktu yang tepat agar waktu yang dimiliki tidak terbuang sia-sia. Seperti membagi waktu antar belajar, bermain, istirahat, dan membantu orang tua, sekalian membantu pekerjaan ringan dan yang sanggup dilakukan. 3. Suka semua mata pelajaran. Banyak siswa yang tidak menyukai mata pelajaran seperti matematika, fisika, kimia, atau mata pelajaran lainnya. Hal ini karena mereka menilai bahwa mata pelajaran tersebut sangat sulit. Padahal sebenarnya apabila kita mengikuti pelajaran tersebut, kita dapat mengetahuinya dan memahaminya. Yang keempat, kerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Jangan mengeluh guru memberikan tugas kepada kita. Tujuan guru memberikan tugas kepada kita bukan karena ingin membebani muridnya, melainkan untuk melatih siswa mengerjakan soal-soal dan memahami materi tersebut. Dalam mengerjakan tugas rumah sebaiknya tidak dikerjakan secara mendadak di sekolah, melainkan sudah dikerjakan di rumah sebelum pengumpulan tugas. Hal ini dilakukan karena apabila dikerjakan di sekolah, kemungkinan tidak dikerjakan sendiri namun menyontek jawaban milik teman. Yang kelima, aktif di kelas. Apabila guru menerangkan materi, kita harus menyimak dengan baik apa yang diajarkan kepada kita. Apabila kurang memahami, sebaiknya kita tanyakan kepada guru. Bertanya menjadi langkah penting dalam mengasah keterampilan belajar di sekolah. Yang keenam, pelihara motivasi belajar. Pelihara motivasi belajar, semangat dan kemauan belajar. Oleh karena itu, peliharalah motivasi belajar Anda. Jangan sampai menurun sehingga mengurangi hasil belajar Anda. Adapun cara yang harus dihindari dalam bersaing adalah individualisme. Yang dimaksud dalam hal ini yaitu suatu keadaan di mana seseorang ingin mencapai prestasi yang terbaik tanpa mempedulikan keadaan teman sekitar atau temannya memahami materi atau tidak memahami materi. Cara ini harus dihindari karena kita seharusnya peduli apabila ada teman yang tidak memahami materi. 2. Suka menyontek. Tugas teman menyontek dapat terjadi karena kurang percaya diri terhadap tugas yang dikerjakan. Untuk itu, banyak dampak buruk dari menyontek, yaitu membohongi banyak orang, tidak menghargai diri sendiri, merugikan diri sendiri, ikut berperan dalam masa depan teman. 3. Berbuat curang saat ujian. Cara ini tidaklah baik karena sama saja kita berbohong pada diri kita sendiri. Untuk itu, seharusnya kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya dalam ujian kita bisa menjawab soal sesuai dengan kemampuan kita tanpa ada kecurangan dalam bentuk menyontek, melihat buku atau menulis catatan kecil. Lebih baik dapat nilai jelek tapi hasil kerja sendiri daripada nilai bagus tetapi menyontek. Yang keempat, belajar jika menjelang ulangan atau ujian. Cara tersebut tidaklah benar karena sebagai pelajar tugas kita adalah belajar, bukan belajar jika menjelang ujian. Belajar dalam artian yang efektif yaitu sampai larut malam atau begadang. Secukupnya sekitar 2 jam aja ketika malam hari. Jika kita belajar menjelang ujian, jika materinya banyak maka materinya yang kita kuasai hanya sedikit. Untuk itu sebaiknya
belajar rutin sekitar 2 jam di malam hari. Dengan mengetahui manfaat bersaing secara sportif dan dampak negatif dari bersaing secara tidak sehat, kita dapat menentukan mana yang lebih baik untuk diterapkan dalam menghadapi prestasi. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberi manfaat untuk kita semua. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Terima kasih.